Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11-3 ingin melaksanakan tugas bahasa Indonesia, yakni membaca cerpen dengan judul Sepotong Senja untuk Kekasihku. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Kardawi. Saya Adam Ahmad Suhada. Dan saya Triyuda Pamungkas. Dan kami berasal dari kelas 11-3. Alina tercinta, bersama surat ini kukirimkan padamu sepotong senja dengan angin, debur ombak, matahari terbenam, dan cahaya keemasan. Apakah kamu menerimanya dalam keadaan lengkap? Seperti siap senja di setiap pantai, tentu ada juga burung-burung, pasir yang basah, siluit batu karang, dan rangkali juga pelahu yang lewat di kejauhan. Maaf, aku tidak sempat menelitinya satu persatu. Bias cahaya cemerlang yang berkeletak pada buih yang bagaikan impian selalu saja membuat aku mengangankan segala hal yang paling mungkin kulakukan bersamamu, meski aku tahu semua itu akan tetap tinggal sebagai kemungkinan yang entah kapan akan menjadi sebuah kenyataan. Kukirimkan sepotong senja ini untukmu, Alina, dalam pelop yang tertutup rapat dari jauh, karena aku ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata. Sudah terlalu banyak kata di dunia ini, Alina, dan kata-kata ternyata tidak mengubah apa-apa. Aku tidak akan menambah kata-kata yang sudah tak terhitung jumlahnya dalam sejarah kebudayaan manusia. Untuk apa? Untuk apa kata-kata yang tidak ada gunanya dan selalu sia-sia? Lagi pula, siapakah yang masih sudi mendengarnya? Di dunia ini, semua orang sibuk berkata-kata tanpa pernah mendengarkan kata-kata orang lain. Mereka berkata-kata tanpa peduli apakah ada orang lain yang mendengarkannya. Bahkan, mereka juga tidak peduli dengan kata-katanya sendiri. Sebuah dunia yang sudah kelebihan kata-kata tanpa makna. Kata-kata yang sudah luber dan tidak dibutuhkan lagi. Setiap kata bisa diganti arti. Setiap arti bisa diubah maknanya. Itulah dunia kita, Alina. Kukirim sepotong senja untukmu, Alina. Bukan kata-kata cinta. Kukirimkan padamu sepotong senja yang lembut dengan langit kemana-mana. Dan betul-betul ada dalam keadaan yang sama, seperti ketika aku mengambilnya saat matahari hampir tenggelam di cakrawala. Alina yang manis, Alina yang sendu, akan kuceritakan padamu bagaimana aku mendapatkan senja ini untukmu. Sore itu aku duduk seorang diri di tepi pantai, memandang dunia yang terdiri dari waktu, memandang bagaimana ruang dan waktu bersekutu, menjelmakan alam untuk mataku. Di tepi pantai, di tepi bumi, semesta adalah sapuan warna keemasan, dan lautan adalah cairan logam. Meski buih pada debur ombak yang menghempas itu tetap saja putih seperti kapas dan langit, tetap saja ungu dan angin, tetap saja lembab dan basah, dan pasir tetap saja hangat ketika kususupkan kakiku ke dalamnya. Kemudian tiba-tiba senja dan cahayanya gemetar, keindahan berkutat melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu, pikirku. Maka aku potong senja itu sebelum terlambat. Ku kerat dengan 4 sisi lantas kumasukkan ke dalam saku. Dengan begitu, keindahan itu bisa abadi dan aku bisa memberikan kepadamu. Alina sayang, semua ini telah terjadi dan kejadiannya akan tetap seperti itu. Aku telah sampai ke mobil ketika di antara kerumunan itu melihat seorang menunjuk-nunjuk ke arahku. Dia yang mengambil senja itu. Saya lihat dia yang mengambil senja itu. Kulihat orang-orang itu melangkah ke arahku. Melihat lagat itu, aku segera masuk ke mobil dan tancap gas. Catat nomornya, catat nomornya. Aku melejit ke jalan raya. Ku kebut mobilku tanpa perasaan panik. Aku sudah berniat memberikan senja ini untukmu, dan hanya untukmu saja, Alina.
Tak seorang pun yang boleh menggambarkannya dan mengambilnya dariku. Cahaya senja yang keemasan berbinar-binar di dalam saku. Aku merasa cemas karena meskipun kaca mobilku gelap, tapi cahaya senja tentu cukup terang untuk dilihat dari luar. Dari radio yang kusetel, aku tahu berita tentang hilangnya senja telah tersebar kemana-mana. Dari televisi dalam mobil, bahkan kulihat potretku sudah terpampang. Aduh, baru hilang satu senja saja sudah paniknya seperti itu. Apa tidak bisa menunggu sampai besok? Bagaimana kalau setiap orang mengambil senja untuk pacarnya masing-masing? Barangkali memang sudah waktunya dibuat senja tiruan yang bisa dijual di toko-toko. Dikemas dalam kantong plastik dan dijual di kaki lima. Sudah waktunya senja diproduksi besar-besaran supaya bisa dijual anak-anak pedagang asongan di perempatan jalan. Senja cuma 1.003. Di jalan tol mobilku melaju masuk kota. Aku harus hati-hati karena semua orang mencariku. Sirine mobil polisi meraung di mana-mana. Cahaya kota yang tetap gemilang tanpa senja membuat cahaya keemasan dari dalam mobilku tidak terlalu kentara. Lagi pula di kota, tidak semua orang peduli apakah senja hilang atau tidak. Di kota kehidupan berjalan tanpa waktu, tidak peduli pagi, siang, sore atau malam. Jadi tidak pernah penting senja itu ada atau hilang. Senja cuma penting untuk turis yang suka memotret matahari terbenam. Boleh jadi hanya demi alasan itulah senja yang kubawa ini mencari-cari polisi. Sirine polisi mendekat dari belakang dan pengeras suara polisi itu memberi peringatan. Pengemudi mobil Porsche abu-abu metalik nomor SG 19658A berhak berhenti. Ini polisi, Anda ditahan karena dituduh telah membawa senja. Meskipun tak ada peraturan yang melarangnya, tapi berdasarkan aku tidak sudi mendengarnya lebih lama lagi. Jadi kulibas dia sampai terbentak dengan pagar di tepi jalan. Tancap gas dan menyelip dengan lincah di jalanan. Dalam waktu singkat, kota sudah penuh raungan sirene polisi. Terjadi kejar-kejaran yang seru, tapi aku tidak tahu seru-seru kota. Jalan dengan cahaya yang bermain warna, gang-gang gelap yang tak pernah tercatat dalam buku alamat, lorong-lorong rahasia yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang di bawah tanah. Satu mobil terlempar di jalan layang, satu mobil lain tersesat di sebuah kampung, dan satu mobil lagi terguling-guling menabrak truk dan meledak lantas terbakar. Masih ada polisi bersepeda motor mengejarku. Ini soal kecil. Mereka takkan pernah bisa mendahuluiku. Dan setelah dikejar-kejaran beberapa lama, mereka kehabisan bensin dan pengendaranya cuma bisa memaki-maki. Kulihat senja dalam saku bajuku masih utuh, angin berdesir, langit semburat ungu, debur ombak menghempas ke pantai. Hanya padamulah senja ini kuserahkan, Alina. Tapi Alina, polisi ternyata tidak sekonyol yang kusangka. Di segenap sudut kota mereka telah siap siaga. Bahkan aku tak bisa membeli makanan untuk mengisi perutku. Bahkan di langit tanpa senja helikopter mereka menyorotkan lampu ke setiap celah gedung bertingkat. Aku tersudut dan akhirnya nyaris tertangkap. Kalau saja tidak ada gorong-gorong yang terbuka, mobilku sudah kutinggal. Ketika memasuki daerah kumuh itu, aku berlari di antara gudang, rumah tua, tiang, serta mali-mali. Terjatuh di atas sampah, merayapi tangga-tangga reot, sampai seorang gelandangan menuntunku ke suatu tempat yang tak akan pernah kulupakan dalam hidupku. Masuklah, katanya tenang, di situ kamu aman. Ia menunjuk gorong-gorong yang terbuka itu. Ada tikus keluar dari sana, baunya bacin dan pesing. Kutengok ke bawah, kulihat kelelawar bergantungan. Aku ragu-ragu, namun deru helikopter dengan lampu sorotnya yang mencari-cari itu melenyapkan keraguanku. Masuklah, kamu tidak punya pilihan lain. Dan gelandangan itu mendorongku. Aku terjerambab jatuh. Bau busuknya bukan main. Gorong-gorong
mati entah hidup itu. Kulihat cahaya putih di ujung gorong-gorong. Air busuk mengalir setinggi lutut. Namun makin ke dalam makin surut. Di tempat yang kering, kulihat anak-anak gelandangan duduk-duduk maupun tidur-tiduran. Mereka berserakan memeluk rebana dengan mata yang tidak memancarkan kebahagiaan. Aku berjalan terus melangkahi mereka dan mencoba bertahan. Betapapun ini lebih baik daripada aku harus menyerahkan senja kali ini. Di ujung gorong-gorong di tempat cahaya putih itu ada tangga menurun ke bawah. Kuikuti tangga itu, cahaya semakin terang dan semakin benderang. Astaga, kamu boleh tidak percaya Alina, tapi kamu akan terus membacanya. Tangga itu menuju ke mulut sebuah gua, dan tahukah kamu ketika aku keluar dari gua itu, aku ada di mana? Di tempat yang persis sama dengan tempat di mana aku mengambil senja itu untukmu, Alina. Sebuah pantai dengan senja yang bagus, ombak, angin, dan kepak burung. Tak lupa cahaya keemasan dan bias ungu pada mega-mega yang berarak bagaikan aliran mimpi. Cuma saja tidak ada lubang sebesar kartu pos. Jadi meskipun persis sama, tapi pasti bukan tempat yang sama. Tempatnya saja di dalam gorong-gorong. Aku berjalan ke tepi pantai, tenggelam dalam guyuran alam yang perawan. Nyiur tentu saja matahari dan dasar lautan yang bening dengan lidah ombak yang mendesis-desis. Tak ada kotek, tak ada barbecue, tak ada marina. Semua itu memang tidak perlu. Senja yang bergetar melawan takdir membiaskan cahaya keemasan ke tepi semesta. Aku sering malu sendiri melihat semua itu. Apakah semua itu mungkin diterjemahkan dalam bahasa? Sambil duduk di tepi pantai, aku berpikir-pikir, untuk apakah semua ini kalau tidak ada yang menyaksikan? Setelah berjalan kesana kemari, aku tahu kalau dunia dalam gorong-gorong ini kosong melongo. Tak ada manusia, tak ada tikus, apalagi dinosaurus. Burung yang berkembang, tapi dia sepertinya bukan burung yang bertelur dan membuat sarang. Dia hanya burung yang ditakdirkan sebagai ilustrasi senja. Dia hanya berkebak dan berkebak terus di sana. Aku tak habis pikir, Alina. Alam seperti ini dibuat untuk apa? Untuk apa senja yang bisa membuat seseorang ingin jatuh cinta? Untuk jika tak ada seekor dinosaurus pun menikmatinya. Sementara di atas sana orang ribut kehilangan senja. Jadi begitulah, Alina. Kuambil juga senja itu, kerat dengan pisau Swiss yang selalu kubawa. Ada 4 sisinya, sehingga pada cakrawala itu terbentuk lubang sebesar kartu pos. Dengan dua senja di saku kiri dan kanan, aku melangkah pulang. Bumi berhenti beredar di belakangku, menjadi kegelapan yang basah dan banjir. Aku mendaki tangga kembali menuju gorong-gorong bumiku terkasih. Sampai di atas, setelah melewati kelelawar, kelantungan, anak-anak gelandangan berkaparan, dan air setinggi lutut, kulihat polisi-polisi berhelikopter sudah pergi. Gelandangan yang menolongku sedang tiduran di bawah tiang listrik sambil meniup saksofon. Aku berjalan mencari mobilku, masih terparkir dengan baik di supermarket. Tampaknya baru saja dicuci. Sambil mengenap meja segera dikebut mobilku menuju ke pantai. Dengan dua senja di saku kiri dan kanan, lengkap dengan matahari, laut, pantai, dan cahaya keemasan. Masing-masing mobilku bagai memancar cahaya indahnya, sepanjang jalan layang, sepanjang jalan tol, tanjak gas dan kecepatan. Alina, kekasihku, pacarku, wanitaku, kamu pasti sudah tahu apa yang terjadi. Pasang senja yang dari gorong-gorong pada malam sudah membuat
akan bercerita pada cucunya tentang kenapa gorong-gorong menjadi gelap. Mereka akan berkisah bahwa sebenarnya ada alam lain di bawah gorong-gorong dengan matahari dan rembulan sendiri. Namun semua itu tiada lagi karena seseorang telah mengambil senja untuk menggantikan senja lain di atas bumi. Orang-orang tua itu juga akan bercerita bahwa senja di atas bumi yang asli telah dipotong dan diberikan kepada seseorang kepada pencari. Alina yang manis, paling manis, dan aku selalu manis. Terima kasih sepotong senja itu hanya untuk dari seseorang. Dari seseorang yang ingin membahagiakan. Awas, hati-hati dengan lautan dan matahari itu. Salah-salah cahayanya membakar langit dan kalau tumpah-tumpah airnya bisa membanjiri permukaan bumi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Karena manusia tempatnya salah dan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.